Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaduddin Muhammad Fadil, NIM 13011184115 dari kelas pembelajaran mesin EF4212. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan tugas besar tahap 1. Pada tugas tahap 1, kami diberikan data salju untuk digunakan sebagai data untuk mempraktekkan algoritma clustering, dan di sini saya menggunakan algoritma K-means. Dan tugas ini diperuntukkan untuk mengetahui cara penerapan algoritma clustering, atau yang di algoritma ini saya memakai K-means, dan mengetahui nilai K paling optimal untuk data salju. Langsung saja, tahap pertama untuk tugas besar tahap 1 ini adalah eksplorasi data dan persiapan data. Pada eksplorasi data, saya memulai tahap ini dengan memahami fitur yang ada di dalam data, dan setelah itu memahami bentuk dan isi data termasuk yang di dalamnya, melihat apakah data tersebut memiliki nilai NI, dan melihat tipe data dari setiap fitur yang ada. Berikut adalah lampiran hasil eksplorasi data. Ini adalah 5 isi teratas dari data salju. Ini adalah jumlah nilai kosong pada setiap fitur yang ada. Dan ini adalah tipe data dari setiap fitur. Dan ini adalah shape dari data salju. Setelah saya mengenali data, tahap selanjutnya adalah persiapan data. Pada tahap ini, saya memulai dengan melihat korelasi antara fitur dengan melihat heat map dari data salju, dan saya memutuskan untuk mengambil fitur suhu 3 PM dan suhu maksimal karena memiliki korelasi yang paling tinggi, yaitu 0,98. Dan setelah memilih dua fitur yang akan diklasterisasi atau clustering, maka dilakukan preprocessing pada dua fitur tersebut. Dan preprocessing yang dilakukan adalah mengganti nilai yang sebelumnya bernilai NI menjadi nilai rata-rata, dan setelah nilai NI diganti, dilakukan outlier treatment untuk mengatasi nilai yang berada terlalu jauh dari nilai lainnya, dengan menghapus upper whisker dan lower whisker atau data yang berada di luar 1,5 kali dari jarak interkuartil di atas Q3 dan di bawah Q1. Berikut adalah ilustrasi outliers. Interquartile range. Di sini ada lower whisker dan di sini ada upper whisker, dan outliers berada di luar garis tersebut. Berikut adalah salah satu lampiran outliers untuk fitur suhu 3 PM. Ini adalah upper whisker dan ini adalah lower whisker. Ini adalah data outliersnya yang berada di atas dan di bawah lower whisker. Dan pada outlier treatment, lower whisker dan upper whisker dihapus dengan metode interquartile range, yaitu mencari posisi di mana data point yang termasuk ke dalam outlier ini, lalu menghapusnya jika data melebihi nilai upper whisker dan lower whisker, dengan mencari interquartile range terlebih dahulu. Interquartile range dapat didapat dari mengurangi kuartil 3 dan kuartil 1. Lalu lower whisker dapat dicari dari kuartil 1 dikurangi 1,5 dari interquartile range, dan upper whisker dapat diketahui dari kuartil 3 ditambah 1,5 dari interquartile range. Setelah outlier diatasi, algoritma ini diterapkan scaling pada kedua fitur. Scaling menggunakan metode min-max scaling. Dan untuk pemodelan tahap 1 menggunakan clustering dengan metode K-means, dan untuk menghitungan jarak antar data dengan centroid menggunakan perhitungan Euclidean. Berikut adalah rumus dari Euclidean distance. Dan fungsi K-means didesain untuk berhenti ketika sudah tidak ada perubahan posisi pada centroid, atau dapat dikatakan centroid berada pada posisi optimal. Berikut adalah
visualisasi data dari hasil pemodelan K-means untuk fitur suhu 3 PM dan suhu maksimal dengan K bernilai 3. Untuk evaluasinya, saya menggunakan elbow method untuk menentukan nilai K paling optimal pada data yang digunakan dengan menghitung nilai SSE untuk setiap nilai K. SSE adalah sum of square error yang dapat dihitung dengan rumus berikut. Metode elbow merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan informasi dalam menentukan jumlah cluster terbaik dengan cara melihat persentase perbandingan nilai SSE antar nilai K yang akan membentuk siku jika terdapat selisih yang besar antara tiap K. Dan untuk eksperimen, pada tugas tahap 1 ini saya melakukan 2 eksperimen. Yang pertama adalah untuk melihat kinerja algoritma clustering K-means pada data salju. Dan berikut adalah hasil eksperimen pertama dengan menggunakan clustering pada fitur suhu 3 PM dan suhu max dengan K bernilai 2. Dan eksperimen kedua bertujuan untuk mengetahui nilai K paling optimal dengan data salju dengan melakukan 8 kali clustering menggunakan nilai K 1-8. Untuk mengetahui K paling optimal, saya menggunakan metode elbow. Berikut adalah hasil dari eksperimen kedua. Pada eksperimen pertama, yaitu melakukan clustering pada fitur suhu 3 PM dan suhu max, pada data salju menggunakan K sama dengan 2, membutuhkan waktu 3,204 detik untuk mengeksekusi fungsi K-means dan menggunakan perhitungan jarak Euclidean. Berikut adalah lampirannya. Dan kesimpulan untuk eksperimen kedua, dapat diketahui bahwa K paling optimal untuk clustering fitur suhu 3 PM dan suhu max di data salju adalah K sama dengan 3 karena memiliki selisih nilai SSE yang paling besar atau dapat kita lihat di diagram K sama dengan 3 sangat membentuk siku. Baik, sekian presentasi dari saya, Imadudin Muhammad Fadil. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.